Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, senang sekali hari ini kita bisa belajar bersama. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dulu. Semoga materi ini nanti bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar IPS kelas 9. Materinya bab 4D, yaitu masa Orde Baru. Tujuan pembelajaran, setelah nanti kalian memahami materi ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya di Indonesia pada masa Orde Baru, dan juga mampu menjelaskan perkembangan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Nah, materi yang akan kita bahas adalah tentang perkembangan politiknya, kemudian perkembangan ekonomi, dan juga kehidupan masyarakatnya. Sebelum kita mulai ke perkembangan politik, kita harus tahu dulu apa sih masa Orde Baru itu. Pengertiannya, masa Orde Baru adalah masa di mana kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan koreksi total terhadap penyelewengan pada masa Orde Lama. Masuk pada yang pertama, perkembangan politik yang kita bahas mulai Super Semar, penataan stabilitas politik, penyederhanaan partai politik, pemilihan umum, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, dan Dwi Fungsi ABRI. Kita ke A, Super Semar. Pasca penumpasan G30 SPKI, pemerintah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Hal ini menyebabkan situasi politik tidak stabil dan situasi ekonomi memburuk, apalagi setelah harga-harga melonjak naik. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Soekarno juga semakin menurun. Dan akibatnya pelajar, mahasiswa, dan masyarakat demonstrasi untuk mengajukan 3 tuntutan rakyat atau yang disebut dengan Tritura, di mana isinya yang pertama adalah bubarkan PKI, yang kedua bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur gerakan 30 September, dan turunkan harga. Untuk yang pertama, bubarkan PKI ini tidak bisa dipenuhi oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, kabinet Dwikora diubah menjadi kabinet 100 menteri. Cuman di sini masyarakat masih tidak puas karena ternyata pada kabinet 100 menteri ini masih terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30 SPKI. Sehingga mengakibatkan demonstrasi kembali oleh mahasiswa, pelajar, dan pemuda, sehingga krisis politik semakin memuncak. Hal ini akhirnya untuk memulihkan keamanan negara, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto, yaitu yang disebut dengan Super Semar. Isi Super Semar atau surat perintah 11 Maret yaitu pemberian mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkop Kamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Saat Super Semar ini dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Kemudian penataan stabilitas politik. 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian setahun berikutnya MPRS mengukuhkan Letnan Jenderal Soeharto sebagai presiden. Hal ini berarti memasuki kepemimpinan yang baru, yaitu Orde Baru. Langkah-langkah penataan stabilitas politik diantaranya adalah pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif, pemulihan hubungan dengan Malaysia, kembali menjadi anggota PBB, dan ikut memprakarsai pembentukan ASEAN.
Untuk partai politik ada penyederhanaan dan penggabungan atau fusi, di mana partai-partai politik ini disatukan berdasarkan atas persamaan program. Yang pertama, P3 atau Partai Persatuan Pembangunan merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Yang kedua adalah Golkar atau Golongan Karya. Yang ketiga adalah PDI atau Partai Demokrasi Indonesia yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Untuk pemilihan umum diadakan 6 kali mulai 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada setiap pemilihan umum, Golkar selalu mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Kenapa? Karena dukungan mayoritas dari PNS dan juga dari ABRI. Untuk pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 atau yang disebut juga dengan Eka Prasetya Pancakarsa, di sini adalah ditujukan untuk mendukung pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, yaitu dengan cara mengadakan penataran-penataran pada semua lapisan masyarakat. Dwi fungsi ABRI. ABRI fungsinya sebagai kekuatan militer dan sebagai kekuatan sosial. Sebagai kekuatan militer, ABRI berfungsi melindungi segenap bangsa Indonesia, dan sebagai kekuatan sosial, ABRI secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Upaya penyelamatan ekonomi nasional yaitu untuk mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok, maka pemerintah mengadakan kebijakan ekonomi yaitu program jangka pendek dan juga program jangka panjang. Untuk program jangka pendek yaitu stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi adalah dimaksudkan untuk pengendalian inflasi supaya harga-harga tidak melonjak terus secara cepat. Sedangkan rehabilitasi yaitu rehabilitasi fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat-alat produksi yang banyak mengalami kerusakan. Program jangka panjang. Ada pembangunan 5 tahun atau disingkat dengan Pelita 1, Pelita kedua, Pelita ketiga, Pelita 4, Pelita 5, dan Pelita 6. Untuk Pelita 6 yang dimulai tahun 1994 harusnya sampai 1999, karena di tahun 97 terjadi krisis moneter dan juga kerusuhan-kerusuhan, maka di tahun 1998 berakhir dengan adanya perubahan kepemimpinan. Kemudian kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat akan kita bahas tentang kehidupan sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Untuk kehidupan sosial, yaitu diadakan transmigrasi, yaitu memindahkan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih jarang penduduknya. Tujuannya adalah untuk meratakan persebaran penduduk Indonesia yang sejak dulu banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa. Kemudian keluarga berencana atau KB, ini adalah program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Jadi tujuannya program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk.
Kemudian puskesmas dan posyandu. Untuk puskesmas, tujuannya adalah untuk pelayanan kesehatan menyeluruh, baik itu yang meliputi pelayanan pengobatan, upaya pencegahan, peningkatan kesehatan, dan juga pemulihan kesehatan. Sedangkan posyandu adalah untuk kesehatan ibu dan anak, KB, gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Dengan program ini, maka masa Orde Baru ini telah berhasil meningkatkan kesehatan masyarakat. Kemudian pendidikan. Pendidikan di Indonesia pada masa Orde Baru ditujukan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Ada beberapa program seperti Inpres, Instruksi Presiden, pendidikan dasar, di mana tujuannya adalah untuk membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat. Kemudian ada program pemberantasan buta huruf, program wajib belajar, dan juga program gerakan orang tua asuh atau GNOTA. Berikutnya kebudayaan. Pada masa Orde Baru ini ada usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya. Nah, upayanya antara lain adalah memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional, serta penyelamatan, pemeliharaan, dan penelitian warisan budaya nasional. Nah, ternyata Orde Baru ini berakhir sejak Presiden Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998 dengan sebab-sebabnya sebagai berikut, yaitu krisis moneter sejak 1997, krisis politik, krisis sosial dengan terjadinya kerusuhan di mana-mana, kemudian adanya gerakan reformasi mahasiswa dan dugaan KKN dan pelanggaran HAM. Nah, anak-anak, kalau kita lihat tadi, maka masa Orde Baru berlangsung sejak dibuatnya Super Semar, yaitu 11 Maret 1966 sampai dengan turunnya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Silahkan setelah ini kamu baca buku paket IPS dan juga kita latihan soal pada LKBPD. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.